Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami memaparkan tentang kekuatan konteks sosiokultural yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 kelas B kelompok 2 dengan fasilitator Ibu Trisnawati SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Anisatul Maghfirah SPD. Perkenalkanlah anggota kelompok 2 kelas B. Yang pertama adalah Bapak Hari Winarto SPD. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Ali Zakaria SPDI. Yang ketiga adalah Ibu Ratna Desita Listiarini SPD. Yang keempat adalah Ibu Ufi Laila SPD. Dan yang kelima adalah Ibu Rigiarti SPD. Kita berada di daerah yang asri dan ramah, yaitu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Inilah dia kearifan lokal sosial budaya Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa adanya proses yang dinamis seiring majunya zaman mengakibatkan kebudayaan juga akan berkembang. Dengan kearifan lokal sebagai pendamping belajar, maka pendidikan beriringan dengan tuntunan alam dan tuntunan zaman. Dengan demikian, potensi dan kodrat murid dikembangkan dengan baik sesuai visi Ki Hajar Dewantara. Kita simak terlebih dahulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapainya. Adapun konsep pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Memerdekakan murid dan berpusat pada murid. 2. Mengikuti perkembangan zaman. 3. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan 4. Membangun budi pekerti dan berfokus pada proses. Berkaitan dengan konsep pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang keempat, yaitu tentang budi pekerti, Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa budi pekerti adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sering kita kenal dengan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Berkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti, masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki budaya yang mampu menguatkan budi pekerti, yaitu budaya gugur gunung atau sering disebut dengan kerigan atau kerja bakti. Gugur gunung atau kerigan atau kerja bakti merupakan kegiatan masyarakat yang telah menjadi budaya yang biasanya dilakukan dalam kegiatan membangun sarana umum seperti membangun jalan, membangun jembatan, membangun masjid, ataupun sarana pribadi seperti rumah. Kegiatan ini dilakukan atas dasar ikhlas
mengandung nilai-nilai luhur seperti 1. Gotong royong, 2. Kebersamaan, 3. Kesetiakawanan sosial, dan 4. Kepedulian. Untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak atau murid tentu bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang terlihat nyata di zaman sekarang. Seiring perkembangan zaman dan pengaruh dari luar, nilai-nilai budi pekerti bisa luntur, bahkan hilang. Beberapa faktor yang menyebabkan luntur dan hilangnya nilai-nilai budaya budi pekerti antara lain: 1. Pengaruh gadget atau HP yang mengikis rasa empati anak dan menebalkan sifat individualis. Zaman sekarang banyak kita temui atau bahkan kita alami sendiri seorang anak yang sedang bermain dengan gadgetnya ketika dipanggil tidak serta-merta menyahut, namun tetap asik saja dengan gadgetnya. Ini menunjukkan kurangnya kepekaan atau kepedulian atau empati anak. Faktor yang kedua adalah kurangnya role model atau teladan dalam keluarga atau lingkungan anak. Zaman yang semakin berkembang saat ini menunjukkan aktivitas yang semakin masif atau semakin banyak. Pekerjaan terasa menumpuk. Jangankan ibu-ibu pekerja, ibu-ibu rumah tangga pun semakin banyak aktivitas di luarnya, seperti senam, arisan, dan kegiatan lain atau tanggung jawab lain. Kurangnya pengelolaan waktu yang baik untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban di rumah dengan di luar mengakibatkan kurangnya kontrol dan pendampingan kepada anak-anak. Anak-anak tidak cukup menilai atau mengetahui atau mencontoh hal-hal baik yang ditunjukkan oleh orang tua. Dengan tantangan yang tidak ringan, kita sebagai pendidik dituntut mampu menghadirkan solusi. Dalam bukunya Ki Hajar Dewantara Jilid 2 tentang kebudayaan disebutkan bahwa keluarga adalah tempat paling utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka solusi yang dapat diupayakan oleh sekolah adalah bekerja sama dengan orang tua atau wali siswa untuk menciptakan teladan yang baik bagi anak-anaknya dan melakukan pengawasan terhadap interaksi anak dengan gadgetnya. Selain lingkungan keluarga yang baik, sekolah sebagai lingkungan kedua bagi anak-anak juga harus menjadi lingkungan yang menghadirkan teladan bagi murid-murid. Teladan dari gurunya, teladan dari kepala sekolahnya, dan teladan dari semua warga sekolah. Sekolah dapat terus melakukan pengawasan dan pendampingan atau juga mengadakan program-program kegiatan yang bisa menumbuhkan karakter atau budi pekerti. Tepat kiranya nilai-nilai budaya lokal diterapkan di sekolah dalam bentuk-bentuk yang beragam. Adapun penerapan nilai-nilai yang ada dalam budaya gugur gunung di sekolah, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, yang kedua menjenguk teman yang sakit, yang ketiga membantu korban bencana, yang keempat infak rutin setiap hari Jumat untuk kepentingan bersama, yang kelima piket kelas bersama, dan yang keenam berbagi zakat. Biasanya di akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri, anak-anak mengumpulkan zakat di sekolah lalu membagikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa budaya gugur gunung yang memiliki nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai
nilai kesetiakawanan sosial, dan nilai kepedulian merupakan kearifan budaya Kabupaten Kebumen yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budaya ini relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya. Demikian presentasi atau pemaparan dari kami. Semoga dapat diambil manfaatnya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kupat kecemplung santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Burung irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.